Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang termokimia. Apa sih artinya termokimia? Term ada artinya panas. Panas berarti berhubungan sama kalor. Kimia berarti berhubungan sama reaksi kimia. Di sini berarti termokimia itu adalah kajian kimia yang mempelajari tentang hubungan antara kalor atau energi panas dengan reaksi kimia. Ada 3 bagian yang akan kita bahas di sini. Ada yang disebut dengan sistem dan lingkungan, reaksi eksoterm, endoterm, dan entalpi reaksi standar. Kita pahami dulu tentang sistem dan lingkungan. Kita punya dua buah gambar. Kita perhatikan di sini. Gambar yang pertama adalah kayu dibakar. Apa yang kita rasakan kalau misalnya kayu dibakar di depan kita? Maka yang akan kita rasakan adalah panas. Pertanyaannya adalah kemanakah kalori yang dihasilkan dari proses pembakaran kayu? Itu artinya dalam proses ini terjadi perpindahan kalor. Kayu yang terbakar itu kita sebut istilah dengan sistem. Sedangkan lingkungan di sekitarnya kita sebut istilahnya dengan lingkungan. Seperti yang kita rasakan, lingkungan berarti lebih panas. Artinya ada perpindahan kalor dari si sistem ke lingkungan. Bagaimana dengan gambar yang kedua? Gambar yang kedua ini adalah tangan yang sedang menggenggam es batu. Lama-kelamaan es ini akan bagaimana? Mencair kan? Artinya ada reaksi yang terjadi di sini. Kenapa dia bisa mencair? Artinya ada kalor yang dia serap. Sehingga yang tadinya dia beku menjadi berubah cair. Dari manakah si es ini menyerap kalor? Berarti dari tangan. Apa yang kita rasakan buktinya apa? Tangan kita terasa lebih dingin. Itu artinya ada perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Jadi si es mencair kita sebut istilahnya dengan sistem, tangan kita sebut istilahnya dengan lingkungan. Baiklah, untuk yang pengertian sistem dan lingkungan ini sudah Ibu tuliskan, silakan bisa dibaca sendiri. Di sistem itu berdasarkan interaksi sistem dan lingkungan ada 3 jenis. Ada yang disebut istilahnya dengan sistem yang terbuka, ada yang disebut dengan sistem yang tertutup, ada yang disebut dengan sistem terisolasi. Ini kita sebut istilah sistem. Di luar sistem berarti lingkungan. Maka ada interaksi di dalamnya. Kalau kita menyimpan air panas di dalam botol yang terbuka, itu artinya nanti lama-kelamaan si air panas ini kan akan menjadi lebih dingin kan? Dan kalau kamu biarkan jumlahnya tidak akan sama persis dengan jumlah sebelumnya. Itu artinya ada perpindahan kalor dan ada perpindahan materi. Materi di sini bisa dalam bentuk gas karena tidak terlihat oleh kita ya. Kemudian yang kedua ada sistem tertutup. Kita tutup nih botolnya. Maka yang akan terjadi ada perpindahan kalor. Karena untuk perpindahan kalor buktinya si air panas ini lama-kelamaan juga akan terasa dingin, tapi jumlahnya akan tetap konstan karena di sini tidak ada terjadi perpindahan materi. Sedangkan yang terisolasi sama seperti kita punya termos misalkan, maka di sini tidak akan terjadi perpindahan kalor maupun perpindahan materi. Berikutnya kita pahami tentang kalor, Q, dan kerja atau W. Kerja di sini kamu pernah bahas di dalam fisika. Ini yang harus kamu pahami. Jika sistem menerima kalor, maka Q-nya bertanda positif. Kalau sistem membebaskan kalor, maka Q-nya bertanda negatif. Ya, kalau sistem melakukan kerja, maka W bertanda atau kerja bertanda negatif. Sedangkan sistem menerima kerja, maka W bertanda positif. Oke, kita nanti terapkan di dalam konsep berikutnya. Bentuk energi kamu sudah tahu, ada yang disebut energi kinetik, potensial, maka dari energi ini muncul istilah energi dalam atau dilambangkan dengan U. Nah, energi dalam inilah yang akan kita sebut istilahnya dengan istilah entalpi. Entalpi dari suatu sistem itu tidak bisa kita ukur, maka kita hanya bisa mengukur perubahannya saja. Berapa kalori yang dilepaskan, berapa kalori yang diserap. Di sini arti dari entalpi, arti dari perubahan. Jadi kalau ada kata perubahan, maka nanti lambangnya kita tinggal tambah dengan huruf delta ya, atau perubahan atau selisih sama.
Sehingga untuk menentukan entalpi reaksi pada tekanan tetap itu nilainya sama dengan Q reaksi. Tadi kita sudah bahas sebelumnya bahwa kalau sistem menerima kalau sistem menerima kalor berarti dia bertambah, maka Q-nya adalah positif, berarti delta H-nya positif, itu maksudnya ya. Di sini untuk nilai delta H kamu tinggal hitung saja H akhir atau entalpi akhir berapa, entalpi awal berapa. Kita lihat ini adalah perubahannya, berarti selisihnya adalah kita sebut dengan delta H atau perubahan entalpi. Pembahasan berikutnya tentang reaksi eksoterm dan endoterm. Ekso itu sama dengan keluar, endo berarti ke dalam. Eksoterm, term ini artinya panas, berarti ada panas, ada kalor yang keluar. Sedangkan endoterm ada panas atau kalor yang masuk. Nah, di sini sebagai pusat perhatian kita adalah si sistem. Kalau sistem melepaskan kalor ke lingkungan tentu saja, maka konsep ini kita sebut dengan eksoterm. Pada saat eksoterm, reaksinya melepaskan kalor. Berarti nilai delta H atau nilai Q reaksinya bertanda negatif. Sedangkan untuk keadaan kedua, si sistem ini menyerap kalor dari lingkungan, sama seperti yang tadi kita bahas pada es mencair. Kalau yang ini yang eksoterm kayu dibakar ya. Maka di sini reaksinya dikatakan menyerap kalor, berarti delta H atau Q reaksi bertanda positif. Bagaimana kalau misalnya kita gambarkan dengan sebuah diagram. Diagram tingkat energi kita gambarkan seperti ini. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, di sini sumbu Y-nya adalah entalpinya, sumbu X-nya berarti proses terjadinya reaksi. Reaksi kimia terjadi mulai dari reaktan. Reaktan ini artinya pereaksi. Pereaksi berubah menjadi hasil reaksi atau produk. Maka di sini kalau dilihat dari diagram yang pertama, hasil reaksi itu entalpinya lebih kecil dibandingkan dengan pereaksi. Maka untuk menentukan delta H-nya, H produk atau H hasil reaksi dikurangi dengan H reaktan, nanti akan bertanda negatif. Karena yang kecil dikurangi yang besar ya. Itu kita sebut dengan eksoterm. Kalau endoterm kebalikannya. Untuk hasil reaksi entalpinya lebih besar dibandingkan dengan pereaksi, sehingga untuk menentukan delta H-nya berarti produk dikurangi dengan reaktan pasti akan bertanda positif. Selanjutnya kita akan lihat persamaan termokimia. Bagaimana cara kita menuliskan persamaan termokimia? Di sini ada satu kasus diagram yaitu proses es mencair. Kamu perhatikan ada tanda panahnya arah ke atas, berarti yang bawah ini berfungsi sebagai pereaksi atau reaktan, yang atas berarti hasil reaksinya. Nah, kemudian di sebelah kanan ini ada tanda panah ke sistem. Ini sistem artinya ada kalor yang diserap oleh sistem. Maka kalau dia sistem menyerap panas atau kalor, maka dia bersifat endoterm. Kalau endoterm berarti delta H-nya adalah positif atau lebih besar daripada 0. Bisa terlihat dari diagramnya juga kan, hasil dikurangi pereaksi berarti lebih besar kan hasilnya. Untuk penulisan persamaan termokimianya seperti apa? Reaksi yang di atas kita tulis dalam bentuk kalimat seperti ini. 6,01 kJ diserap sama ya. Kalau ada kata kunci ini artinya kita sudah bisa langsung, oh ini mah berarti endoterm. Berarti nanti nilai delta H-nya adalah positif untuk setiap 1 mol es. Maka cara penulisannya adalah ini es mencair. Maka delta H-nya berharga positif. Penulisan reaksi ini bisa dituliskan seperti ini juga. Karena dia menyerap kalor, maka reaksi secara keseluruhannya H2A dalam bentuk padat menyerap kalor. Berarti ditambah dengan kalor di sebelah kiri. Nah, reaksi ini juga bisa kita tulis. Untuk kalornya kita pindah ke sebelah kanan. Karena pindah ruas berarti tandanya berubah menjadi negatif. Kebanyakan di soal reaksi yang tertulis adalah reaksi yang pertama. Atau ada juga menuliskan reaksi yang ketiga. Satuannya kilojoule per mol. Karena di sini ada kilojoule dalam 1 mol. Beda kalau 2 mol ya. Untuk persamaan termokimia yang kedua, ini ada diagram
di mana reaksinya terjadi mulai dari atas karena arah panahnya ke bawah ya. Berarti ini adalah reaksinya, ini adalah hasil reaksinya. Sedangkan kalor itu dilepaskan ke lingkungan. Maka kita bisa simpulkan dia adalah suatu reaksi eksoterm karena dia melepaskan kalor. Berarti harga delta H-nya bagaimana? Negatif kan? Bagaimana persamaan termokimianya? Oke, persamaan di atas kita tuliskan seperti ini. Yang dibakar adalah CH4 sebanyak 1 mol karena di sini koefisiennya 1. Maka kalau ada pembakaran 1 mol, dia melepaskan, ada kata melepas, kemudian membebaskan, berarti dia adalah eksoterm. Berarti delta H-nya bertanda negatif. Maka kita tulis seperti ini. Jadi reaksinya seperti reaksi biasa, cuma tinggal menambahkan delta H. Tandanya tinggal diperhatikan dari kata kunci yang di sini. Oke, kilojoule per mol ya, kurang per molnya. Atau reaksi ini bisa juga dituliskan seperti ini. Berarti di akhir reaksi ada dilepaskan kalor, maka kalornya kita simpan di sebelah kanan di hasil reaksi. Untuk persamaan termokimia ada aturannya. 1. Koefisien stoikiometri selalu menunjukkan jumlah mol zat. Oke, kita sudah bahas tentang stoikiometri. 1 itu dilihat dari koefisien ya. 1 mol dia menyerap kalor 6,01 kJ. Aturan kedua, kalau reaksi ini dibalik bagaimana? Maka kalau reaksi dibalik, kamu tinggal perhatikan ini ada wujudnya berbeda kan, walaupun zatnya sama. Maka delta H-nya tinggal dibalik tanda. Kalau yang atas positif berarti yang bawah jadi negatif atau sebaliknya. Yang ketiga, jika misalkan koefisiennya kita kali 2, dua-duanya dikali 2, maka jangan lupa delta H-nya juga harus dikali 2. Kalau dia tandanya positif karena ini diambil dari reaksi pertama berarti tandanya tetap positif. Kalau negatif, ya negatif. Aturan yang keempat, berarti kita harus menuliskan wujud fisis dari semua bereaksi karena ini berhubungan dengan kalor yang dilepaskan atau kalor yang diserap. Ini buktinya bahwa untuk air saja bisa berwujud padat, bisa berwujud cair, bisa berwujud gas. Perubahannya melibatkan kalor dengan jumlah yang berbeda. Oke, itu aturan umumnya. Sekarang kita akan lanjut dalam menentukan perubahan entalpi reaksi standar. Ini mungkin yang perlu kamu pahami, agak lumayan berat ya, karena di sini kita harus bisa menuliskan persamaan termokimia. Untuk standar ini biasanya ditulis dengan tanda 0 di atas. Kalau bukan standar berarti tidak ada tanda 0 di atasnya. Arti standar itu berarti ini yang ibu kasih tanda merah dengan kondisi suhu dan tekanan tertentu. Oke, yang pertama adalah entalpi pembentukan standar. Di sini ada kata pembentukan. Pembentukan diambil dari kata formation, berarti lambangnya kita tulis dengan F agak ke bawah huruf kecil ya. Apa sih artinya entalpi pembentukan standar? Entalpi pembentukan standar itu adalah pembentukan 1 mol suatu senyawa. Senyawa dibentuk dari apa? Berarti dari unsur-unsurnya dalam keadaan bebas di udara, dalam keadaan stabil. Nah, di sini untuk contoh yang pertama adalah pembentukan gas CO2 karbon dioksida. Maka kita tulis dulu karbon dioksidanya di sebelah kanan yang zat yang dibentuknya. Senyawa ini berarti dibentuk dari C dengan oksigen. Karbon di udara itu berarti dia dalam bentuk padat. Yang berbentuk padat umumnya berbentuk monoatomik, hanya kita tulis 1 atom saja. Tapi untuk oksigen, gas oksigen itu berbentuk diatomik, maka kita tulis O2. Ya, bukan berarti kalau di sini rumusnya CO, bukan berarti C ditambah O, tidak ya. Tapi kita harus tulis dalam keadaan stabilnya. Oke, untuk keadaan stabil nanti Ibu akan kasih catatan bahwa untuk semua zat yang berwujud gas itu bentuknya diatomik. O2, N2, kemudian H2 ya, dan ditambah dengan golongan 7A. Golongan 7A F, Cl, Br dengan I kita tulis dalam bentuk diatomik. Kecuali gas mulia, semuanya monoatomik. Ditambah dengan fosfor, berarti P4, S belerang, S8. Yang lainnya bentuknya monoatomik. Nah, berapa jumlah kalor pembentukannya? Ini dilihat dari tabel.
Jadi pasti di soal itu akan diketahui delta HF standar. Baiklah, untuk yang kedua, entalpi penguraian. Kalau tadi pembentukan, kalau ini penguraian. Penguraian itu dilambangkan dengan delta HD. D itu diambil dari kata decomposition. Kalau kamu lihat pengertiannya, ini adalah kebalikan yang di atas. Kalau yang di atas membentuk satu senyawa, kalau yang di bawah menguraikan 1 mol senyawa. Berarti yang diuraikan jadi apa? Jadi unsurnya. Karena ini adalah konsep yang terbalik, maka reaksinya cukup dibalik saja kalau misalnya sama. Misalnya di sini pertanyaannya, tuliskan reaksi penguraian dari CO2, gas CO2. Maka CO2 diuraikan menjadi C dan O2. Delta H-nya sama dengan yang di atas, cuman lambangnya beda. Karena reaksinya terbalik berarti nilainya sama, cuman tandanya saja kita ubah menjadi positif. Ini harga untuk delta HF standar ya. Oke, kita akan lanjut untuk yang ketiga adalah entalpi pembakaran standar. Pembakaran dari kata combustion dilambangkan dengan huruf C kecil. Perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol suatu zat secara sempurna. Yang namanya reaksi pembakaran itu adalah reaksi dengan gas oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Itu yang dikatakan pembakaran sempurna. Misalnya ini pembakaran 1 mol CH4. Maka kalau 1 mol CH4 dibakar, kamu tulis reaksinya seperti ini. Kamu setarakan jangan lupa, maka nilai delta HC-nya tinggal dilihat di tabel berharga negatif. Untuk reaksi pembakaran, karena selalu kita gunakan untuk bahan bakar dan menghasilkan kalor, maka semuanya akan berharga negatif. Yang keempat, ini contoh saja ya, yang keempat itu reaksi netralisasi. Yang bisa dinetralkan adalah reaksi asam dengan basa. Untuk contohnya di sini ada basa NaOH direaksikan dengan asam HCl, maka nanti reaksi penetral akan menghasilkan garam dan air dengan nilai delta H tertentu. Ini contoh entalpi pembakaran beberapa zat pada keadaan standar. Baiklah, pada kesempatan ini kita sudahi dulu. Kita akan lanjut di pembahasan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.